kasih Tuhan. Haleluya. Seperti rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku.
bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya, Engkau segalanya bagi kami. Engkau berarti dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, datang menyembah-Mu, menaikkan lagu pujian, lagu kasih hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bawa kami masuk hadirat-Mu Tuhan, lebih dalam lagi. Betapa ku kagumi Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mazmur 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Lembutkan Tuhan setiap hati kami Tuhan. Ya Yesus. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau menawat setiap kami satu persatu Tuhan. Kami percaya Tuhan karena Engkau Tuhan yang omnipresent Tuhan. Amin Yesus. Engkau ada di setiap kami Tuhan. Kau
rawat Tuhan setiap kami Tuhan. Ubah setiap hati kami Tuhan. Perbarui setiap hati kami Tuhan. Supaya kami pulih Tuhan. Semakin hari semakin mengerti kehendak-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau Bapa kami. Engkau Gembala kami Tuhan yang luar biasa Tuhan. Yang sungguh baik Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku.
sebab Engkau besertaku. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami, baik di saat suka maupun duka. Engkau ada dalam setiap musim hidup kami. Engkau ada dalam segala hal yang kami pikirkan. Karena Engkau adalah gembala yang baik. Ingatkan pada setiap kami malam hari ini Tuhan, bahwa kami punya gembala yang baik, gembala yang sabar, gembala yang luar biasa dalam hidup kami. Dan gembala yang tidak ada tandingannya. Engkau seorang gembala yang lemah lembut. Ingatkan Tuhan malam hari ini. Sekali lagi ingatkan kami bahwa kami punya gembala, yaitu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Ini penting bagi kita, saudara, ya. Ketika menghadapi tantangan yang berat, ketika menghadapi persoalan yang menghadang di hadapan kita harus punya, ya, artinya punya dari dalam kita, dari diri kita, kekuatan untuk bisa mengatasi itu semua. Kekuatan apa yang harus kita gali dari hidup kita? Kita akan belajar sama-sama dari Daud, ya. Dari Daud kita sama-sama buka di 1 Samuel 17. Ini semua sudah tahu semua, karena ini cerita tentang Goliat, ya. 1 Samuel 17, saya mau kita membaca ayat 8 sampai 11. Kejadian ini terjadi ketika bangsa Israel berhadapan dengan bangsa Filistin. Ya. Bangsa Israel sudah siap-siap mempersiapkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul, ya, semua, dan barisan orang Filistin juga sudah berkumpul sama-sama. Tetapi dari barisan Filistin muncul seorang yang besar, orang yang raksasa lah. Nah, ini kata-katanya begini nih, mulai ayat 8, ya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu?
bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hamba-Mu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seseorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Nah, ketika Saul dan segenap orang Israel, ini perhatikan ya, mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat takut. Nah, saudara, cemaslah dan mereka ketakutan. Nah, saudara, hari-hari ini mungkin kita juga akan bisa mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mengalami yang membuat kita mungkin tidak bisa berpikir secara nalar. Demikian juga orang Israel, bahkan Raja Saul ketakutan setengah mati, tidak berani berbuat apapun, tidak berani sama sekali, tidak berani. Mereka hanya diam, mendongong, gitu, terpukau dengan omongannya Goliat. Gak ada yang berani. Semua tawar hati menggigil ketakutan. Nah, saudara, itu yang terjadi di bangsa Israel ketika persoalan yang sangat berat itu menekan Goliat, si raksasa itu. Ya. Karena bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi, saudara, nah ini, tetapi ketika hal itu sedang terjadi, tiba-tiba ada seorang anak remaja, anak yang lagi imut-imut, datang di situ, Daud ya, datang di situ, dia mendengar si Goliat itu mengatakan begitu. Wah, Daud ini muncul kemarahan yang luar biasa dari dalam dirinya, dari dalam hatinya itu keluar kemarahan yang kudus, kemarahan yang Daud yang hanya seorang yang biasa saja, bahkan dia seorang gembala, ya, dia seorang tukang angon, gitu. Angon kambing, dan kambingnya cuma 2-3 ekor saja. Tetapi dia mempunyai hati yang luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Daud bisa mempunyai sikap seperti itu? Kenapa Daud bisa muncul dari hatinya kekuatan untuk menghadapi Goliat? Ini yang mungkin akan menjadi perenungan di tahun-tahun mendatang. Kita harus punya, pertama yang namanya kita harus pengenalan akan Tuhan. Daud begitu mengenal Tuhannya yang luar biasa. Di ayat yang ke-37 dia ngomong gini, pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dia ngerti betul siapa Tuhan. Dia tidak takut sedikit pun menghadapi Goliat, si raksasa itu. Sama sekali tidak ada perasaan takut. Karena dia tahu betul bahwa Tuhan akan sanggup
Bahwa Tuhan akan sanggup membackup dia. Jadi menghadapi tahun-tahun ini, kita pun juga tidak perlu takut, karena kita mempunyai Tuhan. Tapi syaratnya kita harus belajar mengenali Tuhan. Siapa Tuhan bagi kita? Itu akan membuat tindakan kita ditentukan. Pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan tindakan kita menghadapi kehidupan. Pengenalan Tuhan tidak bisa kita mengenal Tuhan seperti membalik tangan. Kita harus punya proses. Nah, proses itu yang seringkali membuat kita males, gitu ya. Tapi itu harus kita lakukan, saudara. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak pernah kita punya persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, Daud mempunyai persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Nah, itu yang menjadi kekuatan dia. Karena dalam Mazmur 25 ayat 14 itu dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Penting sekali bagi kita untuk kita bisa bergaul dengan kita membaca Firman, dengan kita itu menjadi sesuatu yang vital bagi kita. Dan itu harus kita bangun terus dalam hidup. Tidak bisa tidak di hari-hari yang semakin sulit, di hari-hari yang semakin mungkin bisa menekan hidup. Kita harus bangun itu. Persekutuan dengan hari-hari mendatang kita tidak boleh main-main lagi. Tidak boleh main lagi. Kita harus bisa membawa diri kita. Dan itu tergantung dari kita. Semua tergantung dari pribadi kita. Dari kita masing-masing. Bagaimana kita? Karena orang lain tidak akan bisa menentukan itu. Harus kita beri. Nah, poin yang lain, Daud itu senantiasa juga selalu mengandalkan Tuhan di setiap apa yang dia lakukan. Bukan hanya ketika dia menghadapi kuliah ini, ketika dia sudah menjadi raja sekalipun, dia selalu minta petunjuk sama Tuhan. Dia selalu bicara sama Tuhan. Kalau dia mau melakukan ini, dia ngomong sama Tuhan. Haruskah aku melakukan ini, Tuhan? Aku harus bagaimana, Tuhan? Itu selalu ada di dalam kehidupan Daud. Makanya tidak heran, saudara, kalau Daud mampu menghadapi perkara di kehidupannya. Daud mampu mengatasi segala perkara dan kehidupan. Karena dia membangun semuanya itu dalam hidup. Membangun. Prosesnya itu dia jalani dengan benar.
demikian juga dengan kita. Mari bangun terus hubungan kita dengan Tuhan, pengenalan kita dengan Tuhan, pengandalan kita akan Tuhan. Bangun. Karena semua hal itu tidak akan bisa terjadi dalam 1-2 tahun. Itu akan terjadi kalau kita berulang-ulang. Kita harus menjadi proses kehidupan. Tidak ada kata instan. Kita harus jalani proses itu. Kita harus lalui proses itu. Harus kita masuki proses. Dan saya percaya ketika kita masuk dalam proses itu, kita akan bisa keluar dari orang yang jadi menghadapi tahun-tahun mendatang ini, ayo, nggak usah khawatir seperti apa yang mungkin banyak orang memprediksi, ya. Nggak apa-apa. Ya memang sudah saatnya itu akan terjadi, ya. Tapi kita punya Tuhan. Bangun terus hubungan kita dengan Tuhan, pengenalan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, pengandalan kita akan Tuhan dalam itu menjadi kekuatan. Dan saya ketika kita lalui semua proses yang ada dalam hidup kita akan menjadi orang kuat, orang menang. Amin. Silakan Bibi. Oke, thank you Ko Bambang buat firman-Nya. Ya teman-teman, sekali lagi kita diingatkan ya malam hari ini, seperti yang tadi Ko Bambang sampaikan bahwa kita belajar seperti Daud ya, termasuk tidak takut dengan proses. Ya, apapun proses yang teman-teman sekarang alami, kita mungkin tidak tahu pergumulan satu dengan yang lain, tapi setiap orang pasti punya masalah, ya. Walaupun berbeda-beda, tapi satu hal, apapun masalahnya, apapun prosesnya, jangan pernah takut. Kita belajar seperti Daud, berharap kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Ya, amin. Oke, kita mau saling mendoakan. Ya, tadi saya lihat Bapak Paul di sini ya. Apakah masih ada? Ini Bapak Paul ini bukan Paulnya Feby ya. Tadi saya lihat di grup itu pada dikira Paulnya Feby. Sudah enggak ada ya. Nanti kita mau sama-sama doakan istrinya beliau. Terus kemudian ada teman-teman yang mau didoakan, atau teman-teman bisa chat di kolom chat yang mau didoakan. Nggak ada teman-teman? Kalau nggak ada, oke, kita mau sama-sama doakan istrinya Bapak Paul ya. Nanti saya minta tolong Saudara Eri untuk berdoa ya. Habis operasi apa ya? Nah itu saya mau Sakitnya tanya. apa? Saya mau tanya orangnya sudah nggak ada. Bentar, coba di chat di grup. Yang penting Tuhan ngerti lah sakitnya apa. Sekalian ditutup doa ya, Eri ya. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami dan menguatkan kami bahwa kami pun juga mau belajar dari seorang Daud Tuhan yang sudah menjadi teladan, menjadi contoh bagi kami untuk semakin dalam hari-harinya Tuhan berproses
dan banyak hal yang dialami oleh Daud. Situasi apapun Tuhan dan keadaan apapun, anakmu ini adalah yang menjadi teladan bagi kami, yang selalu mengandalkan Engkau, yang selalu mengandalkan Engkau yang menjadi satu-satunya sandaran hidup saat dalam keterpurukan, saat posisi di bawah, saat posisi di atas. Anakmu Daud ini yang selalu bercakap-cakap kepada Engkau, selalu yang selalu mengandalkan dan ya Tuhan, yang tidak meninggalkan Engkau Tuhan. Dan kami juga mau belajar melalui Daud ini, Bapa, kami semakin kuat, semakin beriman Tuhan bahwa Engkau selalu ada bagi kami dan selalu membela kami, mengangkat kami saat kami jatuh. Dan kami percaya kami pun juga bisa berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dan anak-anak-Mu yang sudah bergabung pada malam hari ini, Engkau akan memberkati terutama untuk teman kami, Saudara Paul Tuhan, yang baru saja istrinya menjalani operasi. Apapun penyakitnya, apapun sakit yang dialaminya Tuhan, Engkau yang lebih tahu, dan kami juga mengucap syukur bahwa operasinya juga dapat berjalan dengan baik, dan kiranya Engkau akan memberikan pemulihan secara sempurna, secara total, dan sakitnya dapat disembuhkan melalui bilur-bilur-Mu yang menjamah istri dari teman kami, Saudara Paul. Terima kasih Bapa, dan juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan bergabung bersama-sama dengan kami ini. Engkau yang akan memberkati setiap kami dalam setiap pergumulan kami, setiap aktivitas yang kami kerjakan hari-hari ke depan. Kami percaya Engkau yang memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kami apapun yang kami kerjakan Tuhan, baik pekerjaan kami, usaha kami yang kami kerjakan, Kau buat berhasil. Terima kasih Bapa, Kau tutup bungkus kami semua Tuhan, dan biarlah nama-Mu semakin dimuliakan dan ditinggikan melalui kehidupan kami. Kehidupan kami bisa berdampak, dapat menghasilkan buah, dan buah kami tetap Tuhan bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan kami juga mengucap syukur, berdoa untuk Kau Bambang yang sudah menyampaikan firman-Mu, Kau yang akan juga memberkati Kau Bambang. Nah, biarlah bisa juga menjadi berkat bagi kami, dan setiap Kau memberkati keluarganya, dan juga terutama istrinya Tuhan yang juga mengalami lemah tubuh, Kau akan berikan pemulihan secara sempurna. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan persekutuan kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Cam ya, on cam, yang bisa on cam.